Satu kampung di wilayah Gubeng Kertajaya, Surabaya, Jawa Timur harus melakukan isolasi mandiri. Hal ini dilakukan setelah 3 warga dalam satu keluarga yang sama meninggal dunia diduga akibat COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang hal yang mungkin sudah lama tidak diberitakan tapi masih ada sampai dengan sekarang, yaitu tentang COVID-19 alias virus corona. Jadi virus corona ini adalah kabarnya ya virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, provinsi Hubei, Cina, kemudian menyebar ke seluruh dunia dengan cepat. Pertama kali virus corona masuk ke Indonesia sekitar awal bulan Maret waktu itu di Pulau Jawa ya. Karena keluarga tersebut dari luar negeri, kemudian ketika ke Indonesia diduga membawa virus tersebut, dan akhirnya sampai dengan sekarang virus corona masih ada di seluruh dunia dan masih terus berkembang. Tapi ada fenomena yang terjadi di masyarakat belakangan ini, aku lihat berbeda sekali ya dengan ketika awal-awal virus corona ini ada di Indonesia. Kita bisa melihat itu ke dalam diri kita sendiri sebenarnya. Waktu virus corona ini diumumkan pertama kali ada di Indonesia, ya itu orang kan udah mulai panik ya. Udah mulai panik di awal Maret. Ketika pertengahan Maret sudah semakin ramai, baru orang semakin panik lagi nih dengan berita yang begitu gencar, sampai akhirnya virus corona diberitakan ada di Aceh. Itu tekanan kita secara psikologis itu luar biasa karena semua media memberitakan itu, semua orang menyebarkan angka-angka virus corona gitu kan. Lalu berbulan-bulan berjalan ya. Waktu itu kita sempat merasa parno, dan hari ini di pertengahan bulan Juli aku melihat di masyarakat kayaknya orang udah capek dengan virus corona gitu kan. Udah capek, jadi orang beraktivitas secara normal. Apalagi Aceh terkenal dengan budaya ngopinya yang luar biasa. Aku juga sempat ngopi beberapa kali dan aku lihat di warkop ternyata masih ramai sekali orang yang nongkrong gitu. Ramai sekali, udah hampir kayak hari-hari biasa gitu. Bisa kita bilang pengurangannya itu cuman sekitar ya 20%, 30% lah. Jadi 70% sampai 80%-nya orang masih ramai di warung-warung kopi gitu. Jadi cukup miris ya. Karena kenapa mirisnya adalah kita dulu sangat takut nih. Di bulan Maret kita sangat takut ketika virus corona diberitakan pertama kali muncul di Indonesia. Dan waktu itu angkanya cuman ya puluhan orang, masih ratusan ya. Kita dibuat parno, dan bahkan teman-teman kita juga seperti itu ya, di statusnya mungkin serentak angka COVID di Indonesia, angka COVID di Aceh. Tapi waktu itu angka COVID di seluruh dunia, kasus positif virus corona itu cuman 1 juta orang yang terkena. 1 juta orang nih di bulan Maret ya. Sekitar 3-4 bulan berselang sampai dengan hari ini, ketika video ini dibuat, virus corona seluruh dunia itu sudah mencapai angka 13,8 juta. Ketika semua orang udah hampir kembali normal seperti biasa, beraktivitas normal seperti biasa, kelihatan mungkin orang capek ya, mungkin orang udah merasa masa bodoh dengan corona, tapi angkanya nyatanya terus bertambah gitu. Dan kita nggak sadar udah 10 juta, udah 13 juta, bentar lagi 14 juta dan 15 juta pastinya kasusnya. Dan yang meninggal, yang die gitu, udah hampir 600.000 orang di seluruh dunia. Untuk Indonesia sendiri angkanya sekitar 83.000, cukup tinggi juga, masih terus meningkat, belum ada pengurangan sama sekali. Yang meninggal juga hampir 4.000 orang
ketika video ini dibuat. Jadi yang mau aku bilang adalah sekarang juga banyak pembicaraan misalnya kita nongkrong sama kawan-kawan gitu kan, orang-orang bilang itu mulai membahas, sebenarnya udah lama sih, di pertengahan bulan 5 gitu kan, orang mulai bahas ini kayak konspirasi lah antara Amerika dan Cina, perang dagang lah. Virus ini katanya nggak berasal dari Cina, Amerika yang buat. Amerika terjadi dualisme, ada yang support Trump, ada yang enggak, dan katanya virus corona ini dibuat oleh Amerika non Trump yang dengan kondisi ini menguntungkan mereka, jadi Trump nggak senang dan segala macam. Banyak hal orang bicarain gitu. Jadi pembicaraan itu dan cukup gencar gitu. Setidaknya di mungkin lingkungan aku ya, orang-orang bicarain kayak gitu ya. Dan di berita-berita ada juga sih diomongin gitu tentang konspirasi virus corona gitu kan. Let's say ini betul-betul ada ya, konspirasi ini betul lah, saya bilang kayak gitu kan, dibuat. Kalau kata Mardigu ya, Bosman Mardigu katanya yang buat Amerika non Trump. Let's say itu betul, terus apa gitu? Terus membuat kita ya udahlah, ini cuman dibuat-buat gitu, membuat kita seperti itu gitu. Kurasa enggak gitu. Kita jangan kayak gitu. Terlepas ini dari konspirasi atau enggak, tapi ada satu hal yang nggak bisa kita bantah adalah virus corona ini ada loh, terjadi loh, memang ada kasusnya di seluruh dunia, udah menyebar. Terlepas ini dibuat atau enggak, virus corona itu tetap ada gitu, masih ada sampai sekarang. Dan itu yang membuat kita nggak sadar kadang-kadang gitu ya. Kalau bukan tetangga kita mungkin atau keluarga kita, walaupun di Aceh ini angkanya masih dikit, kita bilang terbilang dikit se-Indonesia, tapi nggak menyangkal bahwa virus corona itu nggak ada, karena ada dan ada korban jiwanya yang perlu kita ingat gitu kan. Jangan karena kita membicarakan ini konspirasi dibuat segala macam membuat kita nggak waspada, bukan berarti kita harus seperti itu gitu. Ya, semua dunia sekarang masih kebingungan dengan kondisi virus corona. Otomatis ekonomi menurun, orang bingung buat apa karena ini situasi yang baru kan. Ya pastilah semua orang cari solusi yang terbaik. Ada beberapa negara yang memang udah angkanya menurun, tapi khusus untuk Indonesia dan banyak negara lainnya, angkanya tuh masih terus bertumbuh dan semakin hari semakin bertambah gitu, belum ada penurunan sampai saat ini. Jadi itu yang perlu kita tanamkan ya, bahwa virus corona ini masih ada, real, banyak yang kena dan ada korban jiwanya. Bukan fokus membicarakan dibuatlah konspirasi segala macam. Kalaupun itu ada, ya virus ini nyatanya ada gitu. Dan beberapa waktu lalu juga aku nonton di acara Mata Najwa, ada satu keluarga di Surabaya itu meninggal gara-gara COVID. Jadi kena kakak sepupunya dulu, terus kakak kena, terus orang tuanya kena, kakak meninggal, orang tua meninggal. Kebetulan si anak ini dia nggak tinggal serumah sama keluarganya, tapi kena sempat positif dan sekarang udah pulih kembali ya. Jadi yang mau aku bilang, virus ini masih ada loh. Kita harus tetap waspada loh. Kita harus menaati protokol kesehatan ya. Karena kita sama sekali belum ada gambaran virus ini akan selesai kapan. Sama sekali nggak ada, karena untuk menghilangkan virus ketika terkena di tubuh manusia, kita kan membutuhkan vaksin. Dan vaksin ini baru bisa ditemukan, itu proses penelitiannya dan uji coba segala macam paling cepat itu 12 sampai 18 bulan. Artinya kalau virus ini ada di akhir Desember dan teridentifikasi virusnya di bulan
let's say di bulan Januari tahun 2020, artinya kalau 12 sampai 18 bulan vaksinnya itu baru ada ya awal 2021 atau pertengahan 2021, baru mungkin bisa terkendali virus ini. Sekarang sama-sama ya kita menghindari itu lah dengan menaati protokol kesehatan. Itu yang jangan kita luput ya, karena kan tetap bertambah gitu nyatanya ya. Ada yang bilang minum jahe lah segala macam, tapi kan nggak terbukti secara ilmiah tuh. Jadi kita harus kadang-kadang perlu mencari juga informasi-informasi lain terkait dengan virus corona ini, tapi bukan malah membuat kita untuk jadi skeptis terhadap virus ini gitu. Oke lah, di berita mungkin udah banyak berita-berita lain sekarang, it's okay, tapi kita juga harus jaga diri gitu ya. Di era dibilang normal baru atau new normal, kita silakan beraktivitas tapi tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Itu penting untuk kita. Dan selain dengan vaksin, mungkin juga dengan herd immunity baru terkendali. Bahkan WHO kemarin, aku nggak salah baca beritanya, virus ini baru terkendalikan selama 2 tahun baru terkendali gitu ya. Mungkin karena memang penanganannya kayak itu. Karena di dunia ini kalau kita lihat pun ya memang ada virus-virus ini, selalu ada gitu skalanya. Bahkan ada yang lebih besar kayak flu Spanyol, kena 50 juta orang ya. 50 juta orang yang kena, entah 50 juta orang yang meninggal pada saat itu tahun 1920 gitu. Ada juga semacam flu burung yang terjadi di Indonesia. Ada juga mungkin MERS, SARS, semacam virus juga yang sempat mewabah. Statusnya waktu itu wabah gitu, bukan pandemi. Flu burung kalau nggak salah cuman endemi terjadi di suatu negara. Lalu kali ini baru virus corona ditetapkan sama WHO sebagai pandemi. Artinya yang sudah mewabah, yang sudah menyebar di berbagai macam negara di dunia dan sangat luas ya. Artinya udah sampai statusnya tuh pandemi gitu. Flu burung, MERS, SARS, virus-virus yang pernah terjadi itu nggak ditetapkan sebagai pandemi. Baru kali ini WHO menetapkan sebagai pandemi ya. Jadi memang mungkin penyebarannya sangat cepat ya. Makanya bisa ditetapkan sebagai pandemi. Jadi tetap waspada terhadap kita, jangan fokus sekali dengan mengorek-ngorek informasi lah tentang misalnya konspirasi segala macam, karena nggak ada bukti pastinya gitu kan secara ilmiahnya. Karena setiap apapun yang terjadi itu bisa kita buat teori konspirasinya, tentang pendaratan ke bulan lah, tentang bumi datar atau bulat, tentang banyak hal bisa dibuat teori konspirasinya, tapi kita nggak pernah tahu itu betul apa enggak, dan itu kembali ke diri kita mau percaya atau enggak. Dan satu hal yang nggak bisa kita sangkal sekali lagi adalah virus ini masih ada, virus ini masih terus berkembang dan ada di sekitar kita gitu. Jadi tetap jaga diri, patuhi protokol kesehatan, selalu cuci tangan, keluar pakai masker, dan jaga kebersihan ya. Kita sebagai manusia ketika dihadapkan dengan sebuah kondisi, pasti kita selalu ada pilihan untuk beradaptasi dengan keadaan. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau data-data yang kurang pas, boleh ditelusuri kembali ya, di cross check sendiri. Kita perlu banyak-banyak membaca juga. Mungkin segitu aja. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Silakan di share juga kalau kalian sependapat. Kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.